Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswi Fani Fadila Surya, NIM 19005054. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu materi awal, di mana membahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Baiklah, bidang harapan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu konsep dasar dari konsep dasar administrasi pendidikan. Secara definisi, administrasi menurut Hussein Usman tahun 2012 adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M tambah 1I, di mana 7M itu man, money, method, machine, marketing, material, and minutes, tambah informasi. Ini merupakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di dalam pengertian di atas terdapat 7M tambah 1I, yang maksudnya adalah jika kita menjadi seorang administrator, kita harus bisa mengelola 7M tambah 1I ini. Maksud dari 7M yaitu man, di mana setiap manusia memiliki lembaga dengan tujuan untuk mengelola dan mencapai keinginan pribadi atau kepentingan organisasi. Kalau kita bekerja di suatu lembaga, manusia itu harus bisa mementingkan kepentingan organisasinya tersebut. Yang kedua, money. Di sini administrator harus bisa mengelola keuangan agar tidak terjadi kekeliruan nantinya. Yang ketiga, method, di mana setiap manusia harus memiliki metode atau cara sebelum melakukan sesuatu. Yang keempat, machine, di mana setiap manusia memiliki alat yang dapat digunakan sebelum melakukan sesuatu. Yang kelima, marketing, di mana setiap manusia itu memiliki pemasaran yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya, material, di mana setiap manusia memiliki bahan yang harus dipersiapkannya. Dan yang ketujuh dan terakhir, di mana setiap manusia itu harus bisa mengatur waktu dan mengelola waktunya agar dapat bermanfaat. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan. Di sini terdapat kerjasama antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang direncanakan oleh usahanya. Persamaan administrasi dan manajemen adalah sama-sama untuk mengatur dan mengurus suatu usaha kerjasama sekelompok manusia. Perbedaan administrasi dan manajemen adalah administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen cocok untuk lembaga swasta yang lebih mengutamakan kepentingan komersial. Di sini administrasi dan manajemen memiliki kepentingan yang sama, tapi ada sedikit perbedaan yang terdapat pada lembaga ini. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan adalah terwujudnya PBM yang bermakna, di mana setiap peserta didik merasakan atau mendapatkan hasil dari pembelajaran yang diterimanya. Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Di sini peserta didik dituntut lebih aktif untuk mengikuti proses pembelajaran yang diikutinya. Selanjutnya, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, di mana tujuan ini harus tercapai secara teratur dengan hasil yang memuaskan nantinya.
teratasinya mutu pendidikan atau masalah pendidikan. Di sini administrasi pendidikan berusaha mencari jalan keluar agar tidak ada lagi masalah dalam pendidikan. Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Di sini administrasi pendidikan berusaha membuat rencana agar semua orang mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk masa depannya. Di sini juga terdapat profesi yang dapat kita lihat pengertiannya secara terminologi adalah suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Adanya teori pengetahuan yang setiap melakukan suatu pekerjaan. Profesi itu didapatkan dengan pendidikan dan pelatihan khusus, di mana adanya latihan khusus sebelum disebut profesi. Beberapa istilah profesi harus kita ketahui adalah A. Profesional, di mana memiliki dua makna. Yang pertama mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Di sini dilihat dari orang-orang tentang orang yang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang B. Profesionalisme, di mana profesionalisme ini sikap mental dalam bentuk komitmen anggota suatu profesi dengan meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang C. Profesionalitas, di mana profesionalitas ini adalah kualitas sikap anggota terhadap profesinya dan keahlian untuk melakukan tugasnya dengan selesai. Untuk orang yang disebut profesionalisme yang tinggi itu disebabkan oleh yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Baiklah, sekian review video dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.